Bismillahirrahmanirrahim. Wa haykunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Wa qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum. Wa fi riwayatin ukhra, ta'allamul arabiyya fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah, amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala ya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa bersama-sama kembali melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi An-Natiqina Biha pada jilid yang kedua. Tentunya selalu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepadanya dengan seluruh namanya yang husna dan sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat aktivitas menuntut ilmu yang senantiasa kita lakukan menjadi satu aktivitas yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan semoga semangat dan istiqomahnya kita di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam menuntut ilmu agama, Allah jadikan menjadi satu sebab terbesar di yaumil qiyamah. Langkah kaki kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang Allah kehendaki kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang sering kita dengar dan mudah-mudahan kita semua sudah menghafalnya, karena ini adalah motivasi terbesar dari Nabi SAW agar kita senantiasa istiqomah dan semangat di dalam menuntut ilmu agama. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan hamba tersebut paham terhadap ilmu agamanya. Dan kita juga senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan pada kita kemudahan di dalam memahami ilmu agama yang kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan selalu kita memohon pada Allah, semoga barangkali masih ada saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dengan tidak meninggalkan sedikit pun rasa sakit. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa washfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pada kita sehat wal afiyah dan penjagaan dari segala macam keburukan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum. La'alakunna bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bi'idznillah muhadaratuna fi hadzal yaum sanadkhulu darsan jadidan min kitabina hada ala wa huwa ad-darsus samin. Pelajaran kita hari ini insyaallah kita akan masuki pelajaran baru dari kitab panduan yang kita gunakan ini, yaitu tepatnya kita akan belajar pelajaran yang ke-8. Walidzalika tafaddalna ya ummahat iftahna jami'an ad-darsa samina min kutubikunna jami'an. Oleh karena itu silakan pada seluruh ummahat untuk membuka pelajaran yang ke-8 dari kitabnya masing-masing. Walhamdulillah fi liqa'il madi laqad intahaina min ijabatil as'ilah al-waridah min ad-darsi samin wa kadzalika darasna qawaidal lughatil arabiyyatil lati fiha. Di pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama menyelesaikan menjawab latihan-latihan dari pelajaran ke-7 sebelumnya, dan juga terkait dengan pelajaran yang terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang kita dapatkan dari pelajaran tersebut. Walidzalika biidznillah hadzal yaum sanadrusu ad-darsa samin. Oleh karena itulah di hari ini insyaallah kita akan melanjutkan mempelajari pelajaran yang ke-8. Bi'inillahi tabaraka wa ta'ala fid darsi samini sanadrusu qa'idata al-fi'l al-madi ma'a domairil fa'ili. Di pelajaran ke-8 ini insyaallah kita akan belajar tentang fi'il madi disambungkan dengan domir-domir pelakunya. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajaran 8 ini seolah-olah penulis ingin menyampaikan pada kita talkhis, itu satu kesimpulan tentang fi'il madhi yang penulis sampaikan mulai dari pelajaran 5 sampai dengan pelajaran 7, di mana pada pelajaran 5, 6, 7, bahkan kalau bisa kita bilang mulai dari pelajaran yang keempat, minad darsi sabi ila darsi minad darsi rabi'i ila darsi sabi nadrusu al-fi'la al-madhi. Hunaka fi'lun ma yusamma bi fi'lin lazimin wa yusamma bi fi'lin muta'addin. Di mana pada pelajaran 4 sampai dengan 7 kita dapatkan kesimpulan bahwasannya kata kerja di dalam bahasa Arab ada yang lazim, tidak butuh objek, dan ada yang muta'addi, yang butuh objek. Kemudian kita belajar juga kembali oleh penulis yang dikenalkan tentang bagaimana cara kita menyambung fi'il madhi dengan domir-domirnya. Ada yang domirnya bersambung sebagai fa'il, dikenal dengan domir rafa' muttasil, seperti zahaba huwa, zahabuhum, zahabat hiya, zahabnahunna, dan seterusnya. Ada yang domirnya bersambung sebagai objek, dikenal dengan domir nasab muttasil, sebagaimana misalnya ana dorobtuhu, dorobtu, tu'nya saya, hu-nya adalah sebagai maf'ulun bihi, objeknya. Aku memukulnya. Ana dorobtuka, saya memukul kamu. Ka-nya adalah kamu sebagai domir nasab, domir yang kedudukannya sebagai objek. Ana dorobtuki, saya memukul kamu perempuan. Ki di sini adalah sebagai domir nasab muttasil karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Nah, dalam pelajaran ke-8 ini domir yang akan disimpulkan oleh penulis yang bersambung dengan fiilnya adalah domir rafa' muttasil, itu domir yang kedudukannya sebagai fa'il. Penulis simpulkan dalam pelajaran ke-8 ini, li'annana ba'da hadad darsi la nadrusu al-fi'l al-madhi marratan ukhra. Karena kita setelah pelajaran 8 ini tidak akan belajar lagi tentang fi'il madhi. Bi'idznillah minad darsil ashiri ila darsil salisa ashar, karena insya Allah nanti mulai dari pelajaran 10 sampai dengan pelajaran ke-13 kita sudah akan belajar nashra'u fi ta'alimi al-fi'lil mudhari.
Kita akan mulai belajar tentang belajar fi'il mudhari. Kemudian dilanjutkan dengan fi'il amr, fi'il nahi. Oleh karena itu, pembahasan fi'il madhi diselesaikan oleh penulis dengan kesimpulan yang ada dalam pelajaran ke-8 ini. Nah, seperti apa ya kesimpulannya? Langsung saja ummahat bisa lihat. Tafadhalna iftahna jami'an walahidna jayyidan fi hadzal dars. Oleh karena itu silakan dilihat dan perhatikan baik-baik. Pelajaran ke-8 ini akan disampaikan oleh penulis tentang kesimpulan dari fi'il madhi yang disandarkan kepada domir-domir pelakunya. Qala muallif hafizahullah, penulis berkata pada kita, ad-dhamair tanqasimu ila salasati aqsam. Domir itu terbagi menjadi 3 bagian. Al-qismul awwal domirul ghaib. Bagian yang pertama yaitu adalah dikenal dengan domir ghaib. Domir ghaib maksudnya kata ganti orang ketiga, orang yang dibicarakan. Di dalam satu percakapan dia sedang dibicarakan, tidak ada dalam percakapannya, tapi dia yang dibicarakan, ghaib, kata ganti orang ketiga. Al-qismu tsani domirul mukhatabi. Adapun bagian yang kedua namanya domir mukhatab. Itu domir yang digunakan untuk lawan bicara, kata ganti orang kedua, kamu, kalian. Dan ada 2 orang, kalian berdua. Adapun qismus salis, bagian yang ketiga, wahwa domirul mutakallim. Itu adalah kata ganti yang digunakan untuk orang yang pertama, orang yang sedang berbicara, yaitu saya dan kami. Nah, hanya saja ya ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya kata ganti dalam bahasa Arab itu ada yang menunjukkan khusus untuk 2 orang, ya, namanya domir musanna, untuk 2 orang musanna. Dalam pelajaran 8 ini penulis tidak menyampaikan pada kita domir musanna, ya, domir yang digunakan untuk 2 orang, karena nanti ada pembahasan khusus yang disampaikan penulis pada pelajaran khusus, ya, di pelajaran di kitab Durusul Lugah ini. Oleh karena itu penulis untuk yang jumlahnya khusus 2 orang itu ditangguhkan dulu oleh penulis. Karena hukum asalnya kalau seandainya lawan bicara kita 2 orang atau yang dibicarakan ghaibnya 2 orang, kita boleh pakai domir jamak, antum, atau pakai hum. Sebagaimana dalam bahasa kita, kalau ada 2 orang kita bilang kalian mau kemana? Kaliannya padahal berdua. Nah, dalam bahasa Arab ada khusus buat 2 orang, tapi secara hukum asalnya kita boleh 2 orang itu menggunakan domir yang jamak, yang lebih dari 2, 3 sampai seterusnya. Namun alangkah baiknya memang kita gunakan domir khusus yang digunakan untuk 2 orang. Nah, ini disampaikan oleh penulis nanti pada pelajaran berikutnya. Ada pelajaran khusus itu belajar hanya tentang isim musanna bi'idznillah ta'ala. Oleh karena itu saya sampaikan dalam domir domir yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini tidak ada domir musannanya, tidak ada domir musanna, tidak ada domir menunjukkan dua orang, ya. Bi'idznillah ada pelajaran khusus. Bada'an arafna anna dhamaira tanqasimu ila salasati aqsam wa hiya dhamirul ghaib wal mukhatab wal mutakallim. Sananzuru al-amsilah atau sananzuru ilal amsilati allati tata'allaqu bihadhihi dhamair. Setelah kita memahami bahwasanya domir ada 3 pembagiannya, ada ghaib, mukhatab, mutakallim, sekarang kita akan melihat contoh-contoh yang disampaikan oleh penulis terkait dengan penggunaan 3 domir ini. Seperti apa contohnya? Lihat. Nabda'u minad domir al-ghaib. Kita mulai dari domir ghaib. Itu kata ganti untuk orang ketiga yang tidak hadir. Fil lughatil arabiyyah al-ismu min haitsu naw'uhu yanqasim ila muzakkar wal muannas. Di dalam bahasa Arab isim itu kalau ditinjau dari jenisnya ada muzakkar dan muannas. Walidzalika domir ghaib yanqasimu ila muzakkar wal muannas aidan. Oleh karena itulah domir ghaib juga ada 2, ada yang buat muzakkar dan ada yang buat muannas. Wa min haitsu adaduhu al-ismu yanqasimu ilal mufradi wal musanna wal jama'. Adapun isim kalau ditinjau dari bilangannya, jumlahnya, itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Yang kita khususkan mufrad wa jama', 1 dan 3. Walidzalika dhamirul ghaib kadzalik, ya, yanqasim ilal mufradi wal musanna wal jama' aidan. Oleh karena itulah dhamir ghaib juga ada yang buat mufrad, ada yang buat musanna, ada yang buat jama'. Hanya saja musanna saya sampaikan tadi, nahdiful musanna li'annana sanaddusu darsan khassan
yata'allaqu bi al-isim musanna. Karena kita akan belajar tentang pelajaran yang khusus tentang isim musanna. Lihat saja umat di layarnya ya masing-masing atau di kitabnya. Al-ghaib lil muzakkar. Ghaib untuk muzakkar, wal mufrad, dan mufrad adalah hamidun zahaba. Hamid dia pergi. Adapun untuk jama' hamidun wa hashimun wa aliyun zahabu. Domirnya ada pada waw zahabu. Nanti insya Allah ada penjelasannya. Zahaba di sini domirnya mustatir takdiruhu huwa. Nanti akan disampaikan di latihannya biidznillah. Disampaikan nanti di penjelasan berikutnya. Di sini domir huwa, adapun waw di sini menunjukkan domir hum. Ya. Al-ghaib lil muannas, sekarang ghaib untuk muannasnya. Aminatu zahabat. Aminah pergi. Nah, zahabat ada ta ta'anis ini menunjukkan pelakunya adalah muannas. Di sini domirnya hiya mustatir, tersembunyi, kembali ke Aminah. Aminatu wa Zainabu wa Maryam zahabna. Aminah, Zainab dan Maryam mereka pergi. Domirnya ada di na di sini. Kalau ada fi'il madi kemudian di akhirnya ada na seperti ini, zahabna, kharajna, fatahna, fa'alna, la'ibna dan seterusnya, maka pahami ya, ifham jaidan anna hadal harfa yadullu ala domiril ghaibi lil muannas al jama'. Pahami ya bahwasanya na ini adalah untuk domir ghaib muannas yang jama' yaitu hunna. Hunna kalau waw hum, kalau na berarti hunna. Nah, ini kesimpulan tentang domir ghaib. Zahaba, zahabu, zahabat, zahabna. Ba'da domiril ghaib nantaqil ila domiril mukhatab. Setelah kita memahami tentang domir ghaib, kita pindah ke domir mukhatab. Domir mukhatab lil muzakkar wal mufrad anta zahabta, kamu pergi. Domirnya tampak zahiratun, di sini ada pada kata ta, kamu pergi. Antum zahabtum, kalian pergi. Domirnya antum, kalian, dengan tum. Al mukhatab lil muannasil mufrad, mukhatab untuk muannas yang mufrad, anti zahabti, ti zahabti. Antuna lil jama', antuna buat jama', antuna zahabtunna, seperti ini ya. Nah, ini semua domir-domir ini bisa kita kiaskan kepada fi'il-fi'il yang lain, bukan hanya zahaba. Pokoknya setiap fi'il madi kalau kita ingin sandarkan dengan domir pelaku ya caranya seperti ini. Caranya seperti ini, tidak ada bedanya, baik itu kata kerja yang jumlahnya 3 huruf, kata kerja yang jumlahnya 4 huruf, kata kerja yang jumlahnya 5 huruf ya, sampai dengan kata kerja yang jumlahnya 6 huruf. Sampai dengan kata kerja jumlahnya 6 huruf. Karena maksimal itu kata kerja 6 huruf. Ada 6 huruf. Kalau didapatkan kata kerja jumlah hurufnya lebih dari 3, maka sama. Misalnya anzala, artinya menurunkan. Kalau kamu menurunkan, anzalta. Kalian anzaltum. Anti anzalti. Antuna anzaltuna. Sama begitu caranya. Hingga kita sukunkan huruf akhirnya, kemudian kita berikan domir yang sesuai. Baik, kemudian ba'da zikril mukhatabi nantaqilu ila domiril mutakallimu. Ila domiril mutakallimi. Setelah kita membahas tentang domir mukhatab, kita pindah sekarang ke domir mutakallim. Domir mutakallim lil muzakkar wal muannas mutasawiyan. Mutakallim untuk muzakkar dan muannas sama. La farqu bainahuma. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kita gunakan mau yang muzakkar mau yang muannas sama. Tidak ada bedanya. Ana zahabtu lil muzakkar wal muannas. Saya pergi. Tu di sini menunjukkan saya. Ini untuk muzakkar dan muannas. Misal al mutakallim muzakkar Ali masalan. Misal yang berbicara adalah laki-laki Ali, misalnya dia berkata Ali yaqul ana zahabtu. Saya pergi. Misalun akhar al mutakallim muannas. Misal ismul mutakallim Aminah wa hiya qalat ana zahabtu. Misal sekarang pembicaranya adalah perempuan namanya Aminah. Aminah bilang, dia berkata ana zahabtu, boleh, dua-duanya sama. Kalau untuk yang mutakallim muzakkar dan muannas tidak ada bedanya. Demikian juga dengan nahnu, ini nahnu bisa 2 orang, kita atau kami, atau bisa 3 seterusnya, karena nggak ada domir musanna. Karena tidak ada domir musanna buat mutakallim.
Sehingga nahnu di sini kami atau kita diterjemahkannya tergantung konteksnya, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Apa domirnya? Nahnu zahabna, ya, na-nya dipanjangkan, bedakan dengan na tadi sebelumnya yang pendek nun niswah. Kalau na-nya panjang berarti ini na-nya menunjukkan domir nahnu. Hadza huwa ya ummahat talkhis domir yattasilu bil fi'lil madhi fil lughatil arabiyyah. Ini adalah kesimpulan ya tentang domir fi'il madhi yang bersambung dengan fi'il madhi ya, yang telah kita pelajari bersama sebelumnya. Setelah kita memahami ini, kita akan membahas tentang soal-soal terkait dengan menyandarkan fi'il madhi kepada domirnya ya, sesuai dengan tadi yang kita sama-sama pahami dari penjelasan penulis hafizahullah ta'ala. Saya ulang ya kesimpulannya. Untuk domir ghaib, huwa zahaba, hum zahabu, hiya zahabat, hunna zahabna, anta zahabta, antum zahabtum, anti zahabti, antunna zahabtunna, ana zahabtu, nahnu zahabna. Ummahat ganti kepada fi'il yang lain. Kharaja, huwa kharaja, hum kharaju, hiya kharajat, hunna kharajna, anta kharajta, anti kharajti, antum kharajtunna, antunna, antum kharajtum, antunna kharajtunna, ana kharajtu, nahnu kharajna. Kemudian umat ganti dengan fataha. Huwa fataha, hum fatahu, hiya fatahat, hunna fatahna, anta fatahta, antum fatahtum, anti fatahti, antunna fatahtunna, ana fatahtu, nahnu fatahna. Silakan umat coba seperti itu kepada fi'il yang lain ya. Kalau umat sudah lancar berarti umat sudah bisa menguasai fi'il tersebut. Kalau belum, diulang-ulang terus sampai bisa. Bicaranya di depan kaca barangkali ya, biar apa? Biar lebih pede di depannya. Lihat muka umat sendiri, kemudian sebutkan fi'il dengan domirnya sesuai dengan yang kita pelajari di sini. Ya, qatala membunuh, huwa qatala, hum qatalu, hiya qatalat, hunna qatalna, anta qatalta, antum qataltum, anti qatalti, antunna qataltunna, ana qataltu, nahnu qatalna. Begitu ya caranya. Nah, saya sampaikan pada umat kesimpulannya, kalau domirnya berharokat nih, ta'ti itu begitu, tunna, tum dan seterusnya, maka huruf akhir yang ada pada fi'il mudhari'nya kita sukunkan, disukunkan saja. Tapi kalau bertemu dengan domir yang tidak berharokat seperti zahaba, zahabat gini, maka huruf akhirnya tetap kita berikan ya tanda fathah sebagaimana hukum asalnya. Kalau wawu ya jadinya zahabu karena bertemu dengan wawu. Begitu caranya mudahnya. Saya kira bisa dipahami ya karena sudah kita bahas berulang kali insyaallah. Langsung saja ya ummahat, tafadhalna iftahna at-tamarin minad darsis samin. Silakan semua dilihat dan membuka latihannya dari pelajaran yang ke-8. As-su'al yaqul. Di sini soalnya menyampaikan pada kita akmilil jumalal atiyah. Akmil artinya sempurnakan. Al-jumalal atiyah, kalimat-kalimat berikut biwada'il fi'li, itu dengan wada'i meletakkan al-fi'li, kata kerja zahaba. Dengan meletakkan kata kerja zahaba, zahabanya saja yang digunakan, tidak usah pakai fi'il yang lain. Kita khususkan gunaan zahaba dulu. Dengan meletakkan kata kerja zahaba fil faraghi, di tempat kosong. Faragh artinya tempat kosong. Ba'da isnadihi, ba'da setelah isnadihi, menyandarkannya, isnad menyandarkan, hi-nya domir kembali pada kata fi'ilnya zahaba. Setelah menyandarkannya, yang menyandarkan maksudnya adalah menyandarkan kata kerja zahaba ila domiril munasibi, kepada kata ganti munasibi yang sesuai. Akmilil jumalal atiyah, sempurnakan kalimat-kalimat berikut biwada'il fi'li zahaba, dengan meletakkan kata kerja zahaba fil faraghi, di tempat kosong, ba'da isnadihi ila domiril munasibi, setelah menyandarkan ia kepada domir yang sesuai. Nah, dalam soal ini ummahat diminta untuk menyandarkan kata kerja zahaba kepada domir yang sesuai. Bagaimana kita tahu domirnya sesuai?
Caranya adalah dengan memahami konteks kalimat yang sedang kita baca. Kira-kira siapa pelakunya? Fa'ilnya itu siapa? Apakah huwa, hiya, hum, antunna? Kemudian kalau kita sudah tahu kira-kira pelakunya siapa, tinggal kita sandarkan kata kerja kepada domir yang sesuai juga dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, ya. Zahaba, zahabu, seperti tadi. Langsung saja ya, saya akan berikan ya, sa'u'ti fursatan lil ummahat li ijabati an hadhil as'ilah. Langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada ummahat untuk menjawab soal-soal ini. Likulli talibatin tujibu an so'alin wahidin. Setiap pelajar menjawab satu soal. Nabda minat talibah fi raqmin awalin. Kita mulai dari pelajar di nomor yang pertama. Au fi at-taburil awal, di antrian yang pertama, yang paling atas ya. Fi tabaqah al-ula, di tingkat yang pertama. Tafadhal Budani, iftahi mikrofon ya Budani. Silakan dibuka mic-nya. Nah, ajibi raqam awal. Silakan jawab nomor 1. Aina tulabul jududu dahabu ilal mudiri. Mumtaz. Ahsanti ya Budani. Aina tulabul jududu zahabu ilal mudiri. Ahsan, Masya Allah. Lihat Umar ya. Budani menjawab dengan waw zahabu karena pelakunya tulab domir hum jama'. Terjemahkan Budani. Tarjimi hadhil jumlah. Kemana para pelajar baru itu? Mereka pergi ke kepala sekolah. Benar. Di mana para pelajar baru itu? Mereka pergi ke kepala sekolah. Ahsanti ya Budani, barakallahu fiik. Barakallahu. Nah, ba'da Budani tahtaha Budesmiarti. Tafadholi ya Budesmiarti, iftahi mikrofon. Iqra'i raqam isnan. Na'am Ustaz, bismillah. Nahnu dhahabna ilal mal'abi. Mumtaz. Ahsan, al-jawab sahih. Nahnu zahabna ilal mal'abi. Masya Allah. Tarjimi ya Budesmiarti. Kami telah pergi ke lapangan. Benar, kami telah pergi ke lapangan. Barakallahu fiik ya Budesmiarti. Ahsan, Masya Allah, mumtazah. Jazakallah Ustaz. Nah. Jazakallah khairan. Wa iyaki ya Budesmiarti. Ba'da Budesmiarti tahtaha Bu Joharsa. Tafadholi iftahi mikrofon. Ini fi hadzal ghurfa ba'udah katsira jiddan. Ini banyak nyamuk di sini nih. Kenapa ya? Nah, silakan Bu Joharsa raqam salasah. Iftahi mikrofon ya Bu Joharsa. Dibuka mic-nya, iftahi, dibuka mikrofon, mic-nya. Iqra'i raqam salasah ya Bu Joharsa. Hal sami'ti kalami? Asami'ti kalami? Asami'ti kalami jayidan ya Bu Joharsa. Ibu dengar suara saya dengan baik? Hal anti maujudah hadirah ya Bu Joharsa, anti hadirah atau anti mustami'ah, atau ibu sama pendengar saja. Ana la asma'u au ma sami'tu sautaki jayidan ya Bu Joharsa. Ana ma sami'tu sautaki jayidan. Saya enggak dengar suara ibu dengan baik. Taib. Ana masami'tu sauta Bu Joharsa walizalika antaqilu ila talibatin ukhra. Saya enggak dengar ya bacaannya Bu Joharsa. Oleh karena itu saya pindah ke pelajar yang lain, talibatin ukhra, pelajar yang lain. Bu Eneng mustami'ah, di sini tertulis Bu Eneng mendengar saja, menyimak. Ba'da Bu Eneng tafadholi ya Bu Lydia, iftahi mikrofon. Bu Lydia El Rinansih. Iqra'i raqam salasa Bu Lydia, tafadholi. Aina jahabtum ba'da darsi ya ikhwani? Aina zahabtu ba'da darsi ya ikhwani. Zahabtum. Oh, zahabtum. Ana saya dengarnya zahabtu tadi, Bu. Ulang lagi, Bu. Kariri maratan ukhra. Aina jahabtum ba'da darsi ya ikhwani? Ahsan, Masya Allah, mumtaz. Aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Masya Allah. Al-jawabus sahih ya Bu Lydia, mumtaz. Zahabtum. Lianna domir mukhatab. Karena domir di sini apa? Mukhatab lil jama'. Untuk jama'. Mereka apa? Kalian jama'. Sahih. Tarjimi ya Bu Lydia. Terjemahkan. Silakan. Raqam salasa tarjimi.
kemana kalian pergi setelah pelajaran ya saudaraku? Nah, sahih. Ya Kemana? saudara-saudaraku. Benar. Kemana kalian pergi setelah pelajaran? Wahai saudara-saudaraku, Masya Allah. Sahih ya Bu Lydia. Al-jawabus sahih mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallah Ustaz. Nah, ba'da Bu Lydia, tafadhali tahtaha Bu Luki. Iftahi mikrofon ya Bu Luki. Wa iqra'i raqam arba'ah. Silakan dibuka mic-nya dan dibaca nomor 4. Tafadhali. Adhasa ilal suki Ila au al-yawma ilas. ya abi. Ilal au ilas. Sin huruf Ilas. qamari. Ilas sahih. Sin huruf syamsiyah. Kariri marotan ukhra. Diulang sekali lagi. Adhabta ilas suki al-yawma ya abi. Sahih, Masya Allah. Al-jawabus sahih mumtaz. Azhabta ila suqil yauma ya abi. Tarjimi hadhil jumlah ya Bu Luki. Silakan diterjemahkan kalimatnya. Apakah kamu pergi ke pasar sekarang, wahai ayahku? Mal farqu baina kalimatil ana wal yaum ya Bu Luki. Apa bedanya kata al ana dengan al yaum? Bedanya kata al ana dengan al yaum apa secara makna terjemah? Al ana dengan al yaum. Ma farqu bainahuma. Apa perbedaan di antara keduanya? Farqu perbedaan, baina di antara, huma keduanya. Apa bedanya antara al ana wal yaum? Al yauma. Fahimti soali? Ibu paham soal saya? Al-ana sedang berlangsung. Al-ana sekarang. Kalau al-yauma? Al-yauma lampau. Al-yauma hari ini. Oh, hari ini. Iya, berarti al-yauma di sini dalam kalimat yang Ibu baca hari ini. Ulang lagi, Ibu. Kariri maratan ukhra. Apakah kamu pergi ke pasar hari ini, wahai ayahku? Nah, sahih. Al-jawab sahih. Apakah kamu pergi ke pasar hari ini, wahai ayahku? Sahih ya Bu Luki. Hadhihi hiya tarjamatun sahihah. Itu dia terjemah yang benar. Sahih. Barakallahu fiik ya Bu Luki. Masya Allah. Ba'da Bu Luki tahtaha Bu Opi mustami'ah, Bu Nawang mustami'ah aidon, ba'daha Bu Saca. Tafadhali ya Bu Saca, iftahi mikrofon, iqra'i raqam 5. Ana ma dhahabtu ilal maktabatil yauma. Mumtaz. Ana ma dhahabtu. Sahih. Al-fa'il ana, ad-dhamir tu. Ana ma dhahabtu ilal maktabati al yauma. Sahih ya Bu Saca, Masya Allah. Tarjimi hadil jumlah. Saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Benar, saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Barakallahu fiik ya Bu Saca, mumtaz. Ba'da Bu Saca, safadhali Bu Susi. Iqra'i raqam 6 ya Bu Susi. Iftahi mikrofon ya Bu Susi. Silakan dibuka mikrofonnya. Nah. Bismillah. Nah. Ummi. Ummi dahabat ilal mustashfa. Sahih, mumtaz. Al-jawab sahih. Ummi dahabat ilal mustashfa. Nah, sahih ya Bu Susi. Ummi zahabat ilal mustashfa. Ini saut Bu Susi munqati ya, mutak. Suaranya terputus-putus ya Bu ya. Ya. Nah, ulang lagi Bu. Saya ulang ya Pak Ustaz. Nah, sautukum mutaqatta. Ummi zahabat ilal mustashfa. Nah, ummi zahabat ilal artinya Ummi zahabat ilal mustashfa. Artinya ibu saya telah pergi ke rumah sakit. Sahih. Mumtaz ya Bu Susi. Al-jawab sahih, betul sekali. Ibu saya pergi ke rumah sakit. Ahsanti ya Bu Susi, barakallahu fiik Ibu. Taufik barakallahu Ustaz. Ya, benar ya Ummahat ya. Jawabannya zahabat karena di sini pelakunya hiya. Kembali ke
orang yang dibicarakan. Dia yaitu Ummi, ibu saya. Dia pergi ke rumah sakit. Ba'da Bu Susi, Bu Wiwin mustami'ah. Di sini Bu Wiwin mendengar saja, menyimak. Ba'da Bu Wiwin, tafadholi Bu Yulianti, iqra'i raqam 7, iftahi mikrofon. Na'am Ustaz. Nah, tafadholi iqra'i raqam 7. Adhahabkunna li ziyarati khalatikunna ya banati. Sahih. Azhabtunna li ziyarati khalatikunna. Sahih. Bu Yulianti, khalati. Hah? Dhahabkunna Ustaz. Apa tadi? Kan banati, dia kan langsung ya berbicara. Apa tadi jawabannya? Zahab? Kunna. Zahab kunna. Pakai kunna. Pakai ka. Iya. Harusnya tunna ya Ustaz. Iya kan kalau. Oh iya, anti yang Iya, bedakan. Bedakan Ibu. Dhahabkunna ya. Nah, bedakan antara domir untuk fa'il, pelaku, domir yang bersambung dengan fi'il sebagai pelaku, dan domir yang bersambung dengan isim sebagai mudhof ilaih. Paham nih ya? Pahimti insyaallah Bu Yanti. Nah, Insyaallah. nah, pahami ya, ifhami jayidan, pahami baik-baik. Ibu bedakan antara domir yang digunakan untuk fi'il dan domir yang digunakan untuk isim. Kalau domir yang digunakan untuk fi'il sebagai fa'il, untuk domir kalian perempuan pakainya tunna. Tapi adapun domir yang bersambung dengan isim yang memang kedudukannya sebagai mudhof ilaih, maka yang ibu gunakan adalah kunna. Sebagaimana ibu bilang, ahada sayyaratu kunna. Ibu ya, apakah ini mobil kalian? Ya akhwat, wahai para pemudi atau wahai para akhwat, sayyaratu kunna, pakai kunna di sini. Kenapa? Lianna hadzal dhamir yattasil ma'a al-isim. Nah, karena domir ini bersambung dengan isim. Ya. Adapun kalau domir bersambung dengan fiil dan kedudukan dia sebagai fa'il, maka domir yang kita gunakan untuk kalian pakai tak semua. Tunna, kum jadi tum, ti, ki jadi ti, kunna jadi tunna. Begitu Bu Yulianti. Fahimti insyaallah? Fahimti insyaallah. Fahim tuh. Barakallahu fik ya Bu Yanti. Iqra'i maratan ukhra, silakan dibaca lagi. Adhahabtunna li ziyarati khalatikunna ya banati. Ahsan, sahih. Azhabtunna li ziyarati khalatikunna. Nah, unzuri ya Bu Yulianti ila kalimah khalatikunna. Coba lihat, unzuri, lihat ila kalimah khalatikunna, pada kata khalatikunna. Unzuri jayidan, ad-dhamir fi hadhil kalimah kunna. Ya, pakai ka bukan tunna. Limaza? Kenapa Bu? Kok pakai kunna bukan pakai tunna? Sambungnya dengan isim. Ahsan, sahili annahu yattasilu ma'al isim, karena dia bersambung dengan isim. Makanya pakai kunna. Betul. Kalau sebelumnya dengan fiil, makanya pakai tunna. Dipahami ya Bu ya? Insyaallah. Nah, terjemahkan. Apakah kalian pergi mengunjungi bibi kalian, wahai anak-anak perempuanku? Nah, al-tarjamah ghairu jayyidah, masih belum baik Bu terjemahnya. Hunaka harful jar li Bu. Li itu apa artinya Bu? Ma ma'na li? Li ziyarati. Untuk mengunjungi ya. Nah, itu dia. Untuk mengunjungi. Jadi li itu ada di untuknya di sini. Ulang lagi Bu Yulianti. Nah, apakah kalian pergi untuk mengunjungi bibi kalian, wahai anak-anak perempuanku? Nah, seperti itu Bu Yulianti, sahih. Apakah kalian pergi untuk mengunjungi bibi kalian? Ya, di sini ada li-nya. Li itu huruf jar, makanya ziarahnya dia isim, ya, ziarahnya isim jadi kasrah majrur. Karena ada li di sini. Kholati juga majrur karena sebagai apa Bu? Tahu gak Bu kedudukannya? Kenapa dia kasrah juga? Sebagai mudhof ilaih. Hasan, sebagai mudhof ilaih. Nah, ini wajib diterjemahkan nih li-nya. Karena kalau tidak diterjemahkan nanti nggak punya makna dong. Buat apa dia ada di sana? Paham ya Bu ya? Insyaallah Ustaz. Ya, barakallahu fik ya Bu Yulianti. Ahsan, al-jawab sahih. Barakallahu fik. Fik barakallahu Ustaz. Nah, pada Bu Yulianti nantakil ila
ila nihayati talibah. Sudah sampai selesai di bawah pelajarnya. Dan narji ila talibatin ula. Kalau gitu kita kembali kepada pelajar yang pertama. Tafadhali ya Budani, iftahi maratan ukhra mikrofon. Iqra'i raqam samaniyah. Dhahaba akhi ilal matori. Mumtaz. Dhahaba akhi ilal matari. Dhahaba akhi ilal matari. Masya Allah. Sahih. Tarjimi. Saudara saya pergi ke bandara. Benar. Saudara saya pergi ke bandara. Lihat umahannya. Jawabannya zahaba karena di sini pelakunya setelahnya datang dalam bentuk di sini pelakunya laki-laki. Fa'ilnya di sini zahaba akhi. Ahsan ya Budani, barakallahu fik. Cukup Ibu, yakfi. Nah, pada Budani tafadhali Bu Desmiarti iftahi mikrofon iqra'i raqam 9. Ustaz, Nah. bismillah. Akhawati zahabna ilal kulliyati. Mumtaz. Akhawati zahabna. Sahih zahabna. Domir hunna yarji'u ila akhawati. Dia kembali pada akhawati hunna jamak ya untuk muannas. Akhawati zahabna ilal kulliyati. Terjemahkan. Saudara-saudara saya telah pergi kuliah, ya Ustaz. Kuliah apa? Masa lupa Ibu? Hal nasiti makna kuliah? Nasiti? Ibu lupa? Kuliah artinya apa? Fakultas. Fakultas. Ya. Pergi kuliah. Ya. Kuliatil ulum, kuliatil syariah, kuliatil tib. Ya kan? 6. Bagaimana terjemahnya? Ulang lagi, Bu. Saudara-saudara saya telah pergi kuliah. Bukan kuliah. Pergi ke fakultas. Mereka telah pergi ke fakultas. Ya, Ustaz. Ya, fakultas itu fakultasnya ya. Kuliah. Itu bahasa kita kuliah. Kuliah itu apa sih bahasa kita ya? Kalau kuliah? Ya kuliah, Ustaz. Kuliah kan. Ya tidak pergi kuliah. Itu bahasa kitanya. Ini kuliah di sini maksudnya adalah ke jurusan yang fakultas yang dia pelajari di sana ya. Dia pergi ke fakultasnya. Fakultas yang dia pelajari. Sahih Bu Desmiarti cukup Bu, yakfi. Ahsanti. Ba'da Bu Desmiarti silakan tafadhali Bu Lydia. Iftahi raqam wa iqra'i raqam 10. Tafadhali. Azahabat ilal madrasati ya Aisyah. Azahabat ilal madrasati ya Aisyah. Al jawabu laisa bisahih. Jawabannya masih belum benar. Zahabat. Zahabat siapa pelakunya Bu? Zahabat. Ya, salah. Ya. Azahabti ilal madrasati ya Aisyah. Ahsan. Hada huwa al jawabus sahih. Azahabti li'anna domir huna domir mukhatab. Karena domir di sini domir apa Bu? Mukhatab. Lawan bicaranya ada disebutkan kan ya Bu ya? Lawan bicara. Ya Aisyah. Berarti betul domirnya anti. Bukan orang ya sedang dibicarakan. Tapi memang kita sedang berbicara dengan dia. Berarti orang yang diajak bicara. Domirnya satu orang buat perempuan diajak bicara adalah anti. Azahabti ilal madrasati ya Aisyah. Hadha huwal jawab sahih. Tarjimi ya boleh dia. Apakah kamu pergi ke sekolah wahai Aisyah? Betul. Apakah kamu pergi ke sekolah wahai Aisyah? Masya Allah. Sahih ya boleh dia. Barakallahu fiik Ibu. Ahsanti. Bagus. Barakallahu Ustaz. Baik. Hakada ya umahat ya. Demikian ya. Ini pembahasan contoh dari soal yang disampaikan penulis. Bagaimana cara kita menentukan kata kerja ini dengan domir yang sesuai? Kira-kira domirnya apa? Kita pahami dulu konteksnya. Kira-kira kalimat ini pelakunya sedang dibicarakan. Orangnya tidak ada sedang dibicarakan. Seperti tadi, Ummi nomor 6. Ummi zahabat ilal mustashfa. Berarti Ummi ini sedang dibicarakan. Atau mungkin dalam bahasa kita biar lebih mudah ini kalimatnya kalimat tidak langsung. Begitu kan? Ibu saya, kenapa? Dia, oh berarti dia dibicarakan. Dia pergi. Berarti domir yang kita gunakan adalah domir domir gaib. Domir gaib. Tapi kalau kita lihat konteksnya, ada orang yang sedang diajak bicara. Kalimatnya kalimat langsung. Misal contoh nomor 7 dan juga nomor 10 tadi. Azahabtunna li ziyarati khalatikunna ya banati. Ada orang diajak bicara, berarti domirnya kata ganti kedua. Orang diajak bicara namanya mukhatab. Ya kita tentukan siapa yang diajak bicara. Oh kalian banyak, berarti kita gunakan zahabtunna.
Oh, yang diajak bicaranya satu orang perempuan, itu Aisyah, berarti domir yang kita gunakan adalah zahabti. Kalau domirnya mutakalim, domirnya adalah domir mutakalim, orang yang berbicara, seperti pada soal nomor 5. Ana, berarti domir yang kita gunakan adalah domir mutakalim ana. Wa huwa tu. Ana ma zahabtu ilal maktabatil yauma. Aku tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Baik. Min hadza soal, hal hunaka soal min kunna jami'an. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Hal min soal ladai kunna, ada soal yang ada di adoma sekalian. Taib mafi soal, tidak ada soal. Nantakil ila tamrin tsani. Kalau tidak ada, kita masuk ke latihan yang kedua. As-soalu tsani yaqul, di sini soal kedua berkata, akmil al-jumal al-atiyah. Akmil artinya sempurnakan. Al-jumal al-atiyah, kalimat-kalimat berikut, biwad'i, bi itu dengan, wad'i meletakkan. Fi'alin madin munasibin, fi'il madi yang sesuai. Ingat ya, fi'ilnya yang digunakan madi, bukan mudore. Masukkan atau letakkan fi'il madi yang sesuai fi kullin minal amakinil khaliyati. Fi kullin minal amakini, di setiap tempat, minal amakini, dari tempat-tempat al khaliyati yang kosong. Di setiap tempat dari tempat-tempat kosong. Ummahat yang dimata Allah Subhanahu wa taala, di sini kita diminta oleh penulis memasukkan atau meletakkan kata kerja fi'il madi yang sesuai. Jadi kata kerjanya bukan zahaba aja ya, sebagaimana nomor 1. Kita tentukan kira-kira fi'ilnya apa. Kita tahu fi'il apa yang sesuai kalau kita paham makna kalimat yang kita baca. Baik, kata kerja yang kita pelajari sudah banyak ummahat. Di antaranya ada qatala membunuh, doroba memukul, qara'a membaca, akala makan, syariba minum, roja'a kembali, zahaba pergi, kharaja keluar, kataba menulis. Ya. Ini beberapa kata kerja yang saya sebutkan yang sudah kita pelajari, dan beberapa kata kerja yang lain. Ini sebagai bentuk juga buat ummahat memurojaah kata kerja yang telah didapatkan sebelum nantinya umat belajar mudhari'. Tentukan kira-kira kata kerja apa yang sesuai, yang akan ummahat masukkan sesuai dengan konteks kalimat yang dibaca, kemudian masukkan di tempat kosong agar menjadi kalimat yang sempurna. Baik, sekarang umat pilih kira-kira fiilnya apa, kemudian juga fiilnya disambungkan kepada domir yang sesuai. Domir yang sesuainya apa? Baik, raqam wahid, nomor 1, silakan. Iqra'i raqam wahid. Bu Luki, tafadholi iqra'i raqam wahid ya Bu Luki. 6. Asami tal adana ya Muhammadu. Sahih, mumtaz, bagus. Asami'atal adana ya Muhammadu, bagus sekali. Ini domirnya sesuai ta karena pelakunya ya Muhammad diajak bicara. Kemudian fiilnya sami'a sahih ya, karena di sini sesuaikan dengan maknanya. Silakan Ibu terjemahkan tarjimi hadil jumlah. Apakah kamu mendengar azan ya Muhammad? Betul. Apakah kamu mendengar azan wahai Muhammad? Barakallahu fik ya Bu Luki, ahsanti. Ba'da Bu Luki tafadholi raqam isnan iqra'i lana ya Bu Saca. Tafadholi. Nahnu la'ibna quratus salatil yauma. Iqra'i qira'atan sahihah, hunaka qira'ah khata'. Masih salah bacanya, diulang lagi. Nahnu la'ibna quratus salatil yauma. Quratu au qurata? Ayyuhuma sahih, mana yang benar? Qurata sahih. Tadi Ibu dibaca ya, yang pertama quratu. Limaza qurata mansub? Nah, maf'ul bih. Iya, karena dia maf'ulun bihi. Ahsanti. Iqra'i maratan ukhra ya Bu saja, dibaca lagi ulang. Nahnu la'ibna quratas salatil yauma. Mumtaz, ahsanti. Nahnu la'ibna quratas salatil yauma. Barakallahu fik. Ahsanti ya Bu saja, tarjimi. Kami bermain bola basket hari ini. Benar, kami bermain bola basket hari ini. Masya Allah. Ahsanti ya Bu saja, barakallahu fik.
Ba'da Bu Sacha, Bu Susi, iqra'i raqam salasah, tafadhali. Iftahi mikrofon ya Bu Susi. Iqra'i raqam salasah. Tangan saya sedang gemetar. Kenapa? Ustaz dengar nggak Ustaz? Dengar, Ustaz Bu. mendengar nggak? Alhamdulillah, sami'tu jayidan. Saya mendengarkan dengan baik, Bu. Syukran Ustaz. Nah. Syukran. Saya coba ya Ustaz. Bismillah. Gosalat komisoni Kumsoni. man Kumson. Hada jamak min komis. Gosalat kumsi wa menadili. Ulang, jelas nggak sekarang Pak Ustaz? Nah, sekarang jelas Ibu. Ulang lagi. Sekarang Tadi jelas. suaranya Tadi sempat saya terputus ya. As-saut Iya, saya nggak. mutaqatta'un. Ya, mutaqatta' itu artinya terputus-putus. Nah, ulang lagi. Bismillah. Gosalat komsuni Kumsoni. Kumsoni As-sahih. ya Ahsan. maaf kumsoni wa manadili ya umi. Iya, agosalat kumsoni wa manadili ya ummi. Taib. Ibu Susi menjawab dengan kata gosalat, Ibu ya, gosalat. Ya, Gosalat. Gosalat, domirnya itu untuk siapa, Bu? Ad-domir fi hadzal fi'li liman. Untuk siapa gosalat di sini? Untuk umi. Untuk Umi. Gosalat itu domirnya dia atau kamu, Bu? Di sini domirnya, oh iya ya. Salah Pak Ustadz. Iya, salah. Perhatikan ya karena uminya kalimatnya. sudah disebut. Karena umi sudah disebut. Betul. Jadi uminya jadi kamu. Betul, itu dia Ibu ya. Berarti kalimat ini kalimat langsung Ibu ya, bukan kalimat yang diajak bicara. Ahsan. Silakan. Iya, Ustaz. Iqra'i maratan ukhra, dibaca sekali lagi, silakan. Gosalati kumsoni. Ingat bagaimana caranya? Bagaimana cara Ibu menyambungkan domir yang berharokat? Caranya bagaimana? Huruf akhir fiilnya diapakan? Huruf akhir fiilnya diapakan? Dimatikan. Bukan gosalati, tapi apa jadinya? Gosalatiko. Bukan gosala? Iya. Bukan. La-nya berarti disukunkan. Iya, gosalatiko. Bukan gosala. Masuk ke kok bukan? Enggak. Begini caranya nih. Lihat, perhatikan di layarnya. Nah, salah. Gosalti. Gosalti. Iya benar. Kan gini Bu asalnya, lihat di layar ya. Uzuri ila syasya. Coba lihat di layarnya, ila syasya layarnya. Gosala kan la terakhir. Kemudian masuk ti. Begini caranya. Iya. Kita sukunkan ya kan, la-nya jadi gosalti gitu Bu. Gosalti. Nah, ulang lagi ya Bu Susi ya. Silakan. Iqra'i maratan ukhra. Silakan. Gosalti kumsoni wa mindili ya umi. Agosalti kumsoni wa manadili. Ulang Wa lagi. manadili ya umi. Sahih. Kariri Ibu. Ya gosalti kumsoni wa manadili ya umi. Nah, itu dia jawabannya. Masya Allah. Sahih ya Bu Susi, sahih. Agosalti kumsoni wa manadili ya umi. Terjemahkan silakan. Apakah kamu sudah mencuci pakaian-pakaianmu dan sapu tanganmu, wahai ibuku? Benar. Apakah kamu telah mencuci baju-bajuku? Jelas nggak, Ustaz? Jelas Ibu. Wadih jiddan. As-saut wadih. Wadih artinya jelas. Alhamdulillah. Ana sami'tu sauta Bu Susi jayidan. Alhamdulillah. Wa sautuki wadihun jiddan. Alhamdulillah. Jelas Ibu. Wadih. Ghasalti kumsani wa manadili ya ummi. Sahih, benar sekali. Apakah kamu telah mencuci baju-bajuku dan sapu tanganku wahai ibuku? Benar Bu Susi, barakallahu fiik, ahsanti. Ya, pakai ti Ibu ya, karena domainnya anti. Tapi barakallahu Ustaz. Nah, Mbak Bu Susi, tafadhali iqra'i Bu Yulianti raqam 4.
Ustaz. Nah, Kataba mudarrisud darsa ala saburati. mumtaz. Ahsan. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Masya Allah. Al-jawabus sahih. Tarjimi ya Bu Yulianti. Guru itu menulis pelajaran di atas papan tulis. Sahih. Guru itu menulis pelajaran di atas papan tulis. Barakallahu fik ya Bu Yulianti. Al-jawabus sahih. Mumtazah anti. Barakallahu Ustaz. Nah, raqam khamsah. Narji ila talibatin ula. Kita kembali ke pelajar pertama. Tafadholi Bu Dani. Iqra'i raqam khamsah. Nah, Ustaz. Ustaz boleh Anak. ikut jawab? Oh, Bu Nawang ikut. Ayo. Nanti ya Bu Nawang ya. Sebentar Bu Dani dulu ya. Saya kira Ibu nyimak. Soalnya gambarnya gambar mikrofonnya gambar itu. Gambar Iya. apa? Nah. Taib. Apa Tadi ya? sebelumnya nyimak terus. Oh ya, insya Allah nanti. Nanti insya Allah ya Bu Nawang ya. Insya Allah saya dauruki biidznillah. Insya Allah nanti datang dauruki itu giliran Ibu insya Allah. Tafadholi ya Bu Dani, iqra'i raqam khamsah. Nah, Ustaz. Ana fatahtu babal fasli wa hamidun wa hashimun wa bilalun fatahul nawafida. Mumtaz. Ahsan. Ana fatahtu babal fasli wa hamidun wa hisyamun wa bilalun fatahun nawafida. Fatahun nawafida. Ini agak ditekan ya bacaannya karena dia bertemunya apa? Dua sukun di sini biar apa? Biar jelas bahwasanya ada waw di sini. Fatahun nawafida. Ya. Terjemahkan. Diulang lagi Bu Dani. Ulang lagi. Kariri. Qiraah maratan ukhra. Fatahtu babal fasli wa hamidun wa hashimun wa bilalun fatahun nawafida. Sahih seperti itu. Masya Allah. Qiraah jamilatun jiddan. Tarjimi ya Bu Dani. Tafadholi. Saya telah membuka pintu kelas dan Hamid, Hashim, Bilal telah membuka jendela. Ya, ini Hisham Bu ya, bukan Hashim. Memang mirip nih tulisannya. Bisa. Dan Hisham dan Bilal ya telah membuka jendela. Sahih ya, lihat Umahat. Fatahtu karena domirnya ana, kemudian yang kedua fatahu karena domir di sini kembali kepada Hamid, Hashim dan Bilal. Jamak lil ghaib. Masya Allah Bu Dani, asanti Bu. Bagus sekali Bu Dani. Mumtazah. Alhamdulillah. Nah, ba'da Bu Dani raqam sittah. Qal'an raqam sittah. Tafadhali ya Bu Nawang, iqra'i raqam sittah. Nah, Ustaz. Nah. Afwan Ustaz, tadi awal saya memang menyimak tadi. Belum Iya. bisa gabung. Tapi Ibu udah menyimak ya penjelasannya tentang pelajaran ini ya, tentang kata kerja di Sudah, Ustaz. alhamdulillah. Wa fahimti asyarah wa kalami insyaallah bisa dipahami ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Tafadhali iqra'i raqam sittah ya Bu Nawang. Afahimna adarsal jayidan ya banatu. Kariri maratan ukhra, saya lagi coba. Afahimna adarsa jayidan ya banatu. Afahimna. Fahimna domir fi hadzal fi'li liman Ibu. Untuk siapa domir dalam fi'il ini? Fahimna. Nah. Afahimtuna Ustaz. Afan. Nah, sahih fahimtuna. Karena ini kalimatnya Afahimtuna adarsa. iya, memang kadang begitu Bu. Kita kadang suka salah ya. Kadang lihat kalimatnya langsung. Baik, ulang lagi. Afahimtuna adarsal jayidan ya banatu. Ahsan. Sahih. Afahimtunna darsal jadida jayidan ya banatu, atau boleh kita bilang ya banati hakada. Sahih ya Bu Nawang. Masya Allah. Terjemahkan. Apakah kalian telah memahami pelajaran baru dengan baik, wahai anak-anakku ya Ustaz? Benar. Wahai anak-anak perempuanku, benar. Apakah kalian telah memahami pelajaran baru dengan baik, wahai anak-anakku, anak-anak perempuanku? Sahih Bu Nawang ya. Di sini pakai tunda Ibu ya, bukan pakai na, karena lawan bicaranya di sini kalimat langsung ya. Ada lawan bicara untuk antunna. Sahih Bu Nawang. Barakallahu fiik Ibu. Barakallahu Ustaz. Syukran Ya, Ustaz. Afwan Ibu. Silakan ba'da Bu Nawang raqam sab'ah iqra'i lana raqam sab'ah Bu Desmiarti. Tafadholi. Naam Ustaz. Naam. Zamilati kharajna minal fasli ba'dad darsi. Jamil. Zamilati
Kharajna minal fasli ba'da darsi. Sahih Ibu, kharajna. Domirna buat hunna karena ini kalimat tidak langsung ya, ada orang yang dibicarakan hunna. Kemudian di sini pakai kharaja karena kata kerjanya menyesuaikan konteks kalimat. Silakan Ibu diterjemahkan tarjimi hadhil jumlah. Teman-teman saya telah keluar dari kelas setelah pelajaran itu. Iya benar. Zamilati kharajna minal fasli ba'da darsi. Teman-teman saya telah keluar dari kelas setelah pelajaran. Sahih Bu Desmiarti, barakallahu fiik, ahsanti. Barakallahu Ustaz, Nah, jazakallahu khairan. Wa iyaki ya Bu Desmiarti. Raqam samania, tafadholi. Bu Joharsa sudah ada suaranya, coba mic-nya. Sudah insyaallah. Alhamdulillah. Tafadholi raqam samania Bu Joharsa. Aqra'tunnal Qur'ana ba'da sholatil fajri ya abnai. Ahsan. Aqra'tunnal Qur'ana ba'da salatil fajri ya abnai. Masya Allah. Sahih. Apa tadi Bu? Ulang. Maaf. Aqra'tunnal. Maaf. Qara'tunna. Sebentar dulu. Aqra'tunna. Tunna buat siapa Bu? Buat perempuan. Buat perempuan. Di sini lawan bicaranya siapa? Mukhatab. Abnai. Laki-laki. Laki-laki. Berarti tepat atau salah? Saya khatab. Salah. Salah. Berarti yang benar 6. Aqra'u Qur'ana ba'da sholatil fajri ya abnai. Aqra'u. Ya, qara'u siapa pelakunya dalam kalimat ini atau dalam fi'il ini? Man fa'il. Wahai anak laki-lakiku. Qara'u siapa pelakunya? Qara'u domirnya buat goib atau mukhatab pada kata qara'u? Goib ya. Goib. Dalam kalimat ini sedang membicarakan domir yang goib, domir yang memang tidak ada dibicarakan, atau domir yang memang sedang diajak bicara. Mukhatab. Diajak bicara. Diajak Berarti bicara. zahab qara'tum. Nah, itu dia. Qara'tum. Ahsan Ibu. Ulang lagi Bu Joharsa. Tafadhol. Aqra'tumul Qur'ana ba'da sholatil fajri ya abnai. Nah, itu dia jawabannya. Aqra'tumul Qur'ana ba'da sholatil fajri ya abnai. Aqra'tumul Qur'ana. Iya di sini ya. Tum pakainya karena pelaku dalam kalimat ini kalimat langsung ditujukan buat antum, kalian. Aqra'tumul Qur'ana ba'da sholatil fajri ya abnai. Terjemahkan silakan Bu Joharsa, tarjimi hadil jumlah. Apakah kalian telah membaca Al-Quran setelah sholat fajar, wahai anak-anak laki-lakiku? Ya, itu dia jawabannya. Apakah kalian telah membaca Al-Quran setelah sholat fajar, wahai anak-anak laki-lakiku? Ahsanti ya Bu Joharsa, barakallahu fiik Ibu. Kemudian ba'da Bu Joharsa, Bu Raqam Tis'ah Iqra'ilana Bu Lydia. Tafadholi. Akhi qara'a suratul Rahman. Akhi qara'a suratul Rahman. Al-qira'ah laysat sahihah. Masih salah bacanya Ibu. Ulang lagi. Akhi qara'a suratul Rahman. Akhi qara'a suratul Rahman. Suratu. Suratul Rahman. Limadha suratu? Limadha marfu? Kenapa dhammah Bu? Surat. Apa kedudukannya di dalam kalimat ini? Kata surah ma Oh iya mawqu'aha fil i'rab. iya. Suratal Rahman. Suratal Rahman. Suratar Rahman. Sahibu mansub dibaca dengan fathah. Limadha mansub? Kenapa dia mansub? Li'annahu, karena dia. Yang mana? Ini surah kenapa mansub fathah? Surat Ar-Rahman, mudhaf ilaih. Suratanya kenapa mansub fathah? Akhi qara'a Maf'ulun surata. bih. Nah itu dia jawabannya, karena maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Ya, tadi bacakan suratu ya, domah. Kalau domah salah, karena maf'ul bi itu bukan dengan domah, Ya, tapi dengan surat. fathah. Ya, ulang lagi Bu, silakan Ya, Bu. surat. Kariri mautan ukhra, silakan baca lagi. Akhi qara'a suratar Rahman. An'am. Akhi qara'a suratar Rahman. Boleh juga Suratar hafidho Rahman. suratar Rahman. Hafizah juga bisa ya, menghafal. Qara'a juga bisa, qara'a. Silakan Ibu. Kalau qara'a artinya apa? Saudara laki-laki saya membaca surat Ar-Rahman. Benar, saudara laki-laki saya membaca surat Ar-Rahman.
Atau boleh hafidho surat ar-Rahman, ya, menghafal surat ar-Rahman. Ini boleh ya, dua-duanya dipilih. Asanti ya Bu Lydia, Masya Allah, barakallahu fik. Setelah Bu Lydia, silakan Rokam Asyroh, Bu Luki, iqra'i lana. Ana bahas tu an kolami walakini mau wajat tuhu. Sahih. Ana bahastu an qalami. Ana bahastu an qalami walakinni ma wajadtuhu. Ana bahastu an qalami walakinni ma wajadtuhu. Sahih Bu Luki. Lihat ya pakai bahasa karena nih objeknya butuh an. Berarti pakainya bahasa mencari. Silakan Bu terjemahkan. Saya mencari pulpen saya dan walakini apa? Apa walakinni? Sudah pernah di pelajaran 3 kita belajar. Walakinni, akan tetapi. Walakin artinya Bu akan tetapi. Bu Luki, dengar suaranya? Halo? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Ya Allah. Afwan inqata'a ini Tadi putus Ustaz. Syabakah al-Ankabutiyah tadi terputus ya. Syabakah al-Ankabutiyah. Yang ternyata putus tadi, maaf. Ulang lagi Bu Luki, dibaca tadi. Maaf, bahas. Walakin artinya akan tetapi. Walakin kita pernah belajar di pelajaran 3 ya. Ulang lagi silakan. Akan tetapi. Ya. Saya mencari pulpen saya, Ya. akan tetapi tidak menemukannya. Iya, akan tetapi saya, ada ni-nya kan, saya. Walakin ni akan tetapi saya mawajadtuhu, tidak mendapatkan atau menemukannya. Ulang lagi, coba silakan. Saya mencari pulpen saya, akan tetapi saya tidak menemukannya. Benar, itu dia. Sahih Bu Luki. Barakallahu fiik Ibu. Ana bahastu an qalami, saya mencari pulpen saya, pena saya. Walakinni akan tetapi saya ma wajadtuhu, saya tidak mendapatkannya. Sahih Bu Luki. Barakallahu fiik Ibu. Tafadhol ya ummahat, hal min soal, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tafadholna. Mau tanya Ustaz? Silakan. Tafadholi ya Bu Saca. Kalau bahas tu itu kan setelahnya harus pakai an ya objeknya Ustaz. Benar. Iya. Terus kalau kata setelahnya misalkan nggak ada domir ya-nya kayak di soal ini kan kolami. Apakah harus kolama atau kolami? Kalau an kan sebelumnya jadi kasroh gitu. Benar. Dia jadi majrur. Sementara Ibu. kolamnya Dia majrur. Misal Ibu bilang gini, bahastu anil qalam. Aku telah mencari pena. Anil qalami. Kita bilang qalami majrur. Dia kasroh kenapa? Karena ada an. Dia majrurun lafzan wa mansubun mahallan. Begitu bilangnya. Majrurun lafzan. Dia majrur secara lafaznya. Majrurun lafzan. Karena lafaznya memang majrur. Kenapa? Karena ada an. Akan tapi dia mansubun mahallan. Tapi dia mansub dalam posisi keadaannya, kedudukannya, ya. Mahallan itu tempat kedudukannya. Mansub dia mahalnya, tempatnya. Kenapa mansub? Karena sebagai maf'ulun bihi. Majrurun lafzan wa mansubun mahallan. Majrur secara lafaznya, tapi secara kedudukan atau keadaan tempatnya dia mansub.
Makanya nanti kalau dalam kaidah i'rab kita bilang al-qalami majrurun bi an. Dia majrur dengan an. Wa alamatu jarlihi al-kasratu zahiratu ala akhiri. Tanda majrurnya adalah dengan kasrah yang ada di akhirnya. Fi mahalli nasbin, menempati tempat nasab karena dia kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Atau lebih gampangnya al-qalami majrurun lafzan bi an wa mansubun mahallan maf'ulun bihi. Itu lebih gampang. Paham Bu Saca? Berarti kalau secara penulisan tetap jadi kasroh ya Ustaz? Kasrah tetap kasrah, tapi secara makna dia objek. Begitu Bu. Ya, Paham? Dia secara lafaznya majrur karena adaan, tapi secara kedudukannya karena makna dia sebagai objek, maka kita bilang secara tempatnya dia mansub. Begitu Bu. nah, Bisa dipahami ya? Ya, karena memang bahasa ini butuh kepada huruf jar'an untuk objeknya. Sehingga mau tidak mau untuk kata yang datang setelahnya, huruf jar tetap sama hukum kaidah asalnya menjadikan setelahnya menjadi majrur. Maka secara lafaz kita katakan dia majrur karena ada huruf jar. Tapi secara makna atau tempat kedudukannya dia mansub karena sebagai maf'ulun bihi. Begitu Bu Saca? Bisa dipahami? Fahimti? iya paham Ustaz. Paham ya? Insyaallah. Saya tanya Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Saya tanya Ustaz. Tafadhali ya Bu Joharsah, tafadhal. Di situ ada lanjutannya. Walakinni ma wajadtuhu. Kalau walakinni tidak memakai ni itu bagaimana Ustaz? Cukup walakin ma wajadtuhu. Boleh Iya. tidak? Ahsanti ya Bu Joharsah. Ya. Laqad darasna hadhil qaidah fi darsi as-salis. Kita telah belajar ya seperti itu pernah di pelajaran 3 tentang al-farqu baina kalimah walakinna bi tasydidi harfin nun wa walakin bi taskini harfin nun. Kita pernah belajar tentang perbedaan antara kata lakinna gini yang dengan mentasydidkan huruf nun dengan kata walakin yang dengan mensukunkan huruf nun bi taskin harfin nun. Kita sukunkan huruf nunnya begini. Ini berbeda. Kalau kita menggunakan tasydid di huruf nunnya binunin musyaddadah dengan nun musyaddadah, walakinna hadhil kalimah min akhwati inna. Kata lakinna dengan tasydid huruf nun ini merupakan teman-temannya dari inna atau saudari-saudarinya inna. Sehingga kalau kita menggunakan kata walakin, kita wajib menyebutkan domirnya sebagai isim inna atau sebagai isim lakinna di sini. Walakinni walakinnaka. Kalau maksudnya adalah saya, walakinni. Tapi kalau ibu atau kita menggunakan kata walakin bi sukuni atau taskini harfin nun yang dengan mensukunkan huruf nunnya, maka kita boleh bilang walakin. Tidak usah disebutkan isim inna atau isim lakinna dan khobarnya. Karena walakin yang dengan mensukunkan huruf nun ini termasuk dari huruf atof. Sehingga begini ya, ummahatil Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat yang nomor 10 yang kita baca, bahasu an qalami, kita bilang begini, saya mencari pulpen saya, ana sebagai mubtada di sini karena isim di awal kalimat. Bahastu fi'il fa'il, mat bilang fi'il dan fa'il. Fa'ilnya domir ana. Bahasa butuh objek, objeknya mana? An qalami, kita bilang di sini qalami majrurun lafzon mansubun mahallan bagi maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Fi'il, fa'il dan maf'ul bi adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah buat ana di mubtada sebelumnya. Khobar jumlah fi'liyah. Walakinni akan tetapi saya, berarti umat menggunakan kata lakinna pakai tasydid nun. Umat bilang walakinna adalah sebagai harfu lakinna. Wawunya tambahan zaidah. Ninya sebagai isim lakinna. Ini isim lakinna. Mana khobarnya? Harus wajib ada isimnya karena kita menggunakan pakai tasydid. Isim lakinna, mana khobar lakinanya? Khobarnya jumlah fi'liyah wajadtuhu. Ma ini tidak punya kedudukan karena huruf. Wajadtuhu, wajada fi'il, tuhunya fa'il ana, hunya domir sebagai objek. Dia, hunya kembali ke kolam di sini. Saya tidak mendapatkannya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah sebagai khobar lakinnanya. Begini caranya.
Tapi kalau ummahat menggunakan walakin ma wajadtuhu boleh, asalkan tadi syaratnya nunnya disukunkan. Walakin, nggak boleh walakinna ma wajadtuhu. Kalau seperti itu salah. Kalau ummahat sukunkan nunnya walakin ma wajadtuhu benar. Berarti walakin ini sebagai harful ataf. Kemudian wajadtuhu fi'il fa'il maf'ulun bihi sebagai jumlah fi'liyah. Ini namanya ataf dalam bentuk ataf jumlah. Udah begitu, nggak ada isim lakinna dan khobar lakinna. Begitu Bu Joharsa, jadi tergantung ibu menyebutkannya seperti apa. Kalau Bu Joharsa menyebutkannya walakin maka boleh nggak pakai domir. Tapi kalau ibu pakai walakinna wajib pakai domir. Begitu Bu Joharsa kan? Ya. Pahim ti? Syukrannya Ustaz. Ya afwan ibu. Insya Allah paham. Barakallahu fiik, masya Allah. Alhamdulillah. Taib hal min soal akhir, mungkin ada yang pertanyaan yang lain. Tafadhalna ya umahat. Maafis soal, insya Allah tidak ada soal kalau begitu. Alhamdulillah, kalau tidak ada soal, semoga umat paham tentang pembahasan ini. Kita baca dulu ya sama-sama biar melancarkan bacaan. Kemudian kita langsung masuk ke latihan berikutnya. Ada soal berikutnya Ustaz? Oh silakan. Soal nomor 14. Iya, kita baca sama-sama dulu ya. Nanti kita masuk ke latihan berikutnya. Ada Ya. soal berikutnya Ustaz? Oh Sampai ada. nomor 14? Oh, maaf, masih ada. Ada. 10. Oh 4 masya soal Allah. lagi. Maaf, saya kira nggak ada. 14. Tumben biasa sampai 10 doang. Ya, syukran Bu Joasa wa Bu Luki Asar. Hunaka soal akhir. 6. Tafadhal raqam ahada asyar, nomor 11 sekarang, ahada asyar. Iqra ilana raqam ahada asyar, Bu Saca, silakan. 11 ya Ustaz tadi. Iya, ahada asyar. 11, silakan. Man qatala hadhil hayyata. Betul. Hayyata. Sahih. Man qatala hadhil hayyata, sahih. Man qatala hadhil hayyata, Hasan, terjemahkan. Siapa yang membunuh ular ini? Benar. Siapa yang telah membunuh ular ini? Benar ya. Pakai qatala karena dominya huwa, kembali ke man. Sahih ya Bu Saca, barakallahu fiik. Ba'da Bu Saca, silakan. Bu Susi, Iqra'i raqam isna asyar, 12 Ibu. Bismillah. 6. Jelas nggak Pak Ustaz? Wadih Ibu. Wadih Pak Ustaz jiddan. jelas. Wadih, jelas Ibu, jelas. Alhamdulillah. Asyaribtil qahwata ya Maryamu. Sahih, benar. Asyarib til qahwata ya Maryamu. Betul Ibu. Ti buat Maryam, syariba karena di sini kopi ya. Silakan terjemahkan. Asyarib til qahwata ya Maryam. Ya. Apakah kamu telah minum kopi wahai Maryam? Benar. Apakah kamu telah minum kopi wahai Maryam? Masya Allah. Asanti ya Bu Susi. Barakallahu fiik. Bada Bu Susi, silakan Bu Yulianti. Rokam salah satu asyar. Nah, Ustaz. Nah, siapa dari? Zumalai akalul mauza wa ana akaltul inaba. Jamil. Zumalai akalul mauza wa ana akaltul inaba. Zumalai akalul mauza wa ana akaltul inaba. Masya Allah. Tarjimi. Teman-teman saya mereka makan pisang Iya. dan saya makan anggur. Iya, Ibu makan anggur. Kalau teman-teman makan pisang aja ya, Bu. Iya, gitu. Benar, ini sahih domirnya ya. Akalu karena mereka. Kalau anak akal tuh. Masya Allah. Asanti ya Bu Yulianti. Barakallahu fiik Ibu. Asan. Barakallahu Ustaz. Nah, Bu Dani silakan Bu Dani. Tafadhali Bu Dani. Iqra'i raqam 14, 14 silakan. Dorobat Fatimatu bintaha bil aso. Sahih. Dorobat Fatimatu bintaha bil aso. Sahih Bu, terjemahkan. Fatimah memukul anaknya dengan tongkat. Benar. Fatimah memukul anaknya dengan tongkat. Waduh, Masya Allah. Dorobat Fatimatu bintaha bil aso. Fatimah memukul anaknya dengan tongkat. Sahih. Masya Allah Bu Dani. Barakallahu fiik Ibu. Cukup ya. Yakfi. Baik, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan Umahat. Kalau tidak ada kita baca dulu sama-sama biar melancarkan bacaannya. Kemudian kita masuk ke latihan berikutnya. Nantaqil ila at-tamrin alladzi ba'dahu. Baik, naqra sawiyan, tafadhalu. Aw tafadhalna afan, tafadhalna. Iftahna jami'an mikrofon wa naqra hadil jumlah jama'atan. Kita akan baca kalimat ini secara bersama-sama. Asami'tal adana ya Muhammadu.
Asami'tal azana ya Muhammadu. Nahnu la'ibna kurata salatil yauma. Nahnu la'ibna salatil yauma. Agasalti kumsani wa manadili ya ummi. Agosalti wa manadili Ya Umi. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. katabal mudarrisu ala saburati. Ana fatahtu babal fasli. Ana Babal fasli. Wa Hamidun wa Hishamun wa Bilalun fatahun nawafidha. wa hamidun wa Hisamun wa Bilalun nawafida. Afahimtunna darsal jadida jayyidan ya banati. Afahimtunna darsa banatu. Ya, Ibu boleh mengucapkan ya banati dan boleh juga ya banatu. Kilahuma sahih. Keduanya benar, tidak salah. Boleh ya banati, ya banatu. Ya banati dengan menghilangkan ya-nya. Asalnya ya banati, ya-nya dibuang jadi ya banati. Kalau baca dengan ya banatu, karena isim itu kalau dimasuki harfun nida, maka tanwinnya hilang. Silakan dipilih ya, dua-duanya boleh. Sab'ah kita baca sama-sama. Zamilati kharajna minal fasli ba'dad darsi. Zamilati minal fasli Ba'dad darsi. Jamil. Aqra'tumul Qur'ana ba'da salatil fajri ya abna'i. Aqra'tumul Qur'ana ba'da salatil fajri ya abna'i. Akhi hafidha suratar rahmani. Akhi hafidha suratal rahmani. Ana bahastu an qalami walakinni ma wajadtuhu. Ana bahastu an qalami walakinni wajadtuhu. Man qatala hadhil hayyata. Man qatala hadhil hayata. Asharibtil qahwata ya Maryamu. Asyarifil qawwata ya Maryam. Zumalai akalul mauza wa ana akaltul inaba. Zumalai akalul mauza wa ana akaltul inaba. Darabat Fatimatu bintaha bil asa. Dorobat Fatimatu bintaha bil aso. Ya, bil asa ya. Asa itu tongkat ya, bil asa. Sahih ya ummahat barakallahu fikunna jami'an. Nantakil ila tamrin alladzi ba'dahu. Sekarang kita masuk ke latihan berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan silakan tafadholna. Wa idza lam yujad as-su'al fanantaqilu ila tamrinil ladzi ba'dahu. Kalau tidak ada pertanyaan kita pindah ke latihan berikutnya. Taib wal'an naqra at-tamrin as-salis. Sekarang kita baca latihan yang ketiga. Baik, dalam latihan yang ketiga ini penulis ingin menyampaikan pada kita tentang penjabaran domir yang ada pada fi'il madhi. Penulis ingin menyampaikan pada kita apa? Penjabaran atau penjelasan asyarh anid dhamair al-mawjudati fi fi'lin madhi. Tentang domir yang ada pada fi'il madhi. Seperti apa sih penjelasannya? Kita lihat ya. Ta'ammal mayali. Perhatikan mayali yang berikut ini kata penulis. Zahaba, kata zahaba. Di sini kata zahaba fi'il. Karena fi'il itu minimal ada 3 huruf. Zahaba 3 huruf. Berarti ini fi'il aja, nggak ada domirnya. Namun terkadang pada kata zahaba ini
ada domirun mustatirun, kata ganti yang tersembunyi. Sebagai fa'il yaitu adalah kembali kepada huwa. Dan ini hukumnya tinggal akan ditambahkan di akhirnya jawazan. Jawazan itu maksudnya terkadang ada, terkadang tidak. Boleh ada, boleh enggak gitu ya. Boleh ada, boleh tidak. Jawazan, tambahin kata jawazan. Biar umat paham bahwasanya domir mustatir huwa yang ada pada fi'il ini, baik itu zahaba ya atau khoroja fatah, pokoknya fi'il secara asal itu ada domir mustatirnya huwa, tapi hukumnya jawazan, hanya boleh ada, boleh tidak. Bagaimana pernah saya sampaikan pada umat, dan saya ulang kembali biar mengingatkannya. Bagi contohnya misalnya zahaba Muhammadun, atau saya pakai yang jamak biar lebih jelas, zahabatul labu ilal fasli. Dalam kalimat ini kata zahaba yang saya tulis, al jumlatul lati katabtuha amama kunna jami'an ya umahat. Di sini kalimat yang saya tulis di depan umahat sekalian, zahaba huna laisa fihi domirun. Tidak ada dalamnya domir, tidak ada di domir di dalamnya. Kenapa? Ya karena sudah ada pelaku setelahnya. Zahaba fi'il, atulabu fa'il, pelakunya, makanya doma. Ilal fasli muta'alliqun. Ada domir huwanya? Tidak ada. Bukannya kata zahaba harus ada domirnya, Ustaz. Jawabannya boleh ada, boleh tidak. Karena ada kata jawazan tambahannya. Itu yang lebih tepat ya, tambahin makanya. Biar umat ingat, domir huwa pada zahaba. Atau pakai fi'il yang lain ya, misalnya katabatul labu ad-darsa. Tetap juga sama di sini. Katabatul labu ad-darsa. Kataba dalam kalimat yang saya tulis ini, al jumlatul lati katabtuha amama kunna huna. Di sini kata yang saya tulis kalimatnya kataba hanya mengandung fi'il saja, namun tidak ada domirnya karena tulabu ini sebagai fa'il sudah disebutkan. Bukannya ada domirnya, Ustaz, kan dia fi'il asalnya ada domir huwa. Jawabannya boleh ada, boleh tidak, karena domirnya mustatirun jawazan. Tulabu sebagai fa'il, ad-darsa sebagai maf'ulun bihi. Begitu. Tapi kalau kalimatnya begini, belum ada pelakunya, misal maza fa'ala Muhammadun, apa yang telah dilakukan Muhammad fil fasli di kelas. Kita bilang katabad darsa ala saburah. Katabad darsa ala saburah. Nah, dalam kalimat ini yang saya tulis di depan umat sekalian, katabad darsa ala saburah. Apa yang dilakukan Muhammad? Mada fa'ala. Apa yang dilakukan Muhammad di kelas? Katabad darsa ala saburah. Di sini kata kataba mengandung domir huwa karena pelakunya sudah disebutkan di sebelumnya, Muhammad. Maka kita bilang kataba fi'il, kemudian huwanya sebagai fa'il, domir mustatir, ad-darsa maf'ulun bihi ala saburah adalah sebagai muta'alliq. Begini umat. Atau terkadang kalimatnya begini, Muhammadun katabad darsa ala saburah. Ingat-ingat ya. Kalau seperti ini juga demikian, kita bilang Muhammad dalam kalimat ini bukan sebagai fa'il, tapi kita bilang sebagai mubtada karena isim di awal kalimat. Mana fa'ilnya? Kataba fi'il, fa'ilnya domir huwa. Ini fi'il fa'il. Kembali kepada Muhammad. Ad-darsa maf'ulun bihi, saya tulis dengan MB maf'ulun bihi. Baru kemudian Umar sampaikan kataba fi'il wa domirun huwa fa'ilun wa maf'ulun bihi ad-darsa hadhil jumlah jumlatun fi'liyah fi mahalli rafa khobar jumlah fi'liyah. Ini semuanya fi'il fa'il maf'ul bihi adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk Muhammad. Begini ya. Adapun ala saburah sebagai muta'alliq, keterangan saja. Begini umahat. Ini yang saya maksud dengan domir mustatirun jawazan. Domir huwa itu terkadang disebutkan, terkadang tidak, tergantung pada konteks kalimatnya. Kalau setelah fi'il disebutkan ada pelakunya, fa'ilnya, maka kata fi'il ini, kata zahaba khoroja, yang fi'il secara asalnya
tidak mengandung domir huwa. Namun kalau seandainya fi'il secara asalnya ini zahaba, kataba, kharaja dan seterusnya, pelaku setelahnya tidak disebutkan, tapi disebutkan sebelumnya. Sebelumnya itu berarti sebelum ke fi'ilnya ya. Seperti ini, Muhammadun kata sebelumnya. Berarti kata kataba, zahaba, kharaja fi'il secara asalnya mengandung domir huwa dan domirnya dikenal dengan domirun mustatirun jawazan. Ya, semoga dipahami ya, insyaallah. Fahimtun aja nih. Kemudian yang kedua, zahabu. Zahabu ini zahabanya fi'il. Kita bilang wawunya adalah fa'il. Wawunya fa'il. Itu domirnya nih, kelihatan ada wawu. Domirnya tampak, namanya domir zahirah. Alifnya dinamakan sebagai alif fariqatun. Alif fariqah. Ditulis tambahinnya ya. Alifnya namanya alif fariqah. Itu alif pembeda. Yang membedakan antara wawu jama dengan wawu yang lainnya. Alifun fariqatun baina wawil jam'i, antara wawu jama wa dan wawu ukhra dan wawu yang lain. Kalau ada wawu setelahnya ada alif, pasti itu namanya wawu jama. Itu sudah dipastikan. Makanya diberikan alif. Wajib hukumnya. Kalau tidak kita berikan alif, maka nanti orang membacanya akan menyangka ini bukan wawu jama. Bisa jadi wawu penyakit atau wawu atof. Ya nanti akan kita pelajari wawu penyakit di pelajaran agak jauh ya, 26 biidznillah. Makanya wajib kalau kita berikan wawunya wawu jama, diberikan alif. Ini jangan lupa, wajib hukumnya. Kecuali kalau kata kerja ini bertemu dengan domir maf'ul bihnya, seperti qataluhu, katabuhu. Kalau ini seperti ini ada domir lagi setelahnya, maka tidak kita berikan alif. Tapi kalau dia sendirian, tidak ada domir lagi setelahnya, maka kita wajib memberikan alif. Zahabu, katabu, dan seterusnya. Ditulis ya. Ini penjelasan ini sudah sampaikan secara lengkap, maka tidak lagi dibahas nanti fi'il madhi Umar. Sudah 90, udah lewat. Nanti kita belajar fi'il mudhari. Pahami maka baik-baik. Dicatat ya catatannya. Jadi kalau lupa fi'il madhinya penjelasannya apa, buka pelajaran 8. Karena ini kesimpulannya. Kemudian selanjutnya zahabat. Jadi kata zahabat ini perinciannya asyarhu min kalimati zahabat, syarah atau penjelasan dari kalimat zahabat. Zahabanya fi'il. Ada ta'nya, berarti tersisa nih ta'nya. Ta'nya apa? Ta'nya ini namanya alamatut ta'nis, tanda mu'annas. Jadi ta ta'nis ini bukan domir hiya, bukan. Ta ta'nis yang ada pada fi'il ini adalah tanda ta'nis, tanda perempuan atau tanda mu'annas yang menunjukkan bahwasannya pelaku yang digunakan dalam kata kerja ini harus perempuan, tidak boleh laki-laki. Jadi ta ta'nis ini tanda perempuan, pelakunya perempuan. Begitu. Buktinya dia bukan hiya. Karena kalau kalimatnya seperti ini, zahabat at-talibatu ilal fasli. Kalimat ini zahabat tolibat dibaca zahabatit tolibatu, begitu kan ya? Karena ketemu dua sukun. Saya pelan-pelan ini jelasannya. Karena ini setelah belajar ini udah nggak lagi belajar fi'il madhi. Zahabatit tolibatu ilal fasli. Ini karena bertemu dua sukun. Nah pada kata zahaba di sini zahabanya fi'il, tanya alamatu tanis. Ini nggak ada fa'ilnya karena ada pelaku di depannya. At-tolibat sebagai fa'ilun. Domir hiyanya tidak ada. Karena sebagaimana dilihat di sini ya, disampaikan penulis, kata zahabat tanya alamatut ta'nis, kemudian fa'ilnya domir mustatirun, ditambahin lagi depannya jawazan, terkadang ada dan terkadang tidak, sama dengan huwa. Sama dengan domir huwa. Nah dalam kalimat ini, domir iyanya tidak ada, karena sudah ada pelakunya di depannya, fa'ilun. Ini menunjukkan pada kita ta ta'nis ini bukan domir. Dia hanyalah suatu huruf yang menunjukkan pelaku yang datang setelahnya atau pelaku yang disebutkan sebelumnya itu adalah pelaku mu'annas, perempuan, tidak boleh laki-laki. Jadi kalau begini tulisannya zahabat
at-tullabu. Salah pasti ini sudah kalimatnya. Kenapa salah? Karena zahabat itu wajib perempuan, nggak boleh laki-laki. Ini kalau zahabatul labu khata'un murakkab, kesalahan yang bertingkat. Ya, zahabatnya muannas, tulabnya muzakkar, nggak boleh. La yajuz, tidak boleh ya. La yajuz an naqul misla hada. Kita berkata seperti ini, zahabatul lab. Zahabatit talibat. Jadi, saya ulang kembali pada ummahat, dengarkan baik-baik. Pada kata zahabat, kharajat, pada fi'il apapun yang lainnya bersambung dengan tak ta'nis begini, tak sukun, maka tak ini bukan domir, dia adalah alamatut ta'nis. Lalu domirnya di mana? Kita akan bilang domirnya mustatirun jawazan. Domirnya tersembunyi, terkadang ada dan terkadang tidak. Domirnya hiya, terkadang ada, terkadang tidak. Sama dengan domir huwa tadi. Semua bedanya kalau huwa nggak ada tak ta'nis, kalau hiya ada tak ta'nisnya. Pahami ya? Jadi yang domir mustatir itu pada domir huwa dan hiya. Hukumnya jawazan, terkadang ada, terkadang tidak. Kemudian penjelasan selanjutnya. Kata zahabna. Zahabna kalau kita lihat rinciannya, zahaba fi'il. Naknya domir ya, hunna fa'ilun. Domir hunna. Nunnya dikenal dengan nun niswah. Kelihatan jelas domirnya. Kemudian zahabta, zahaba fi'il, kemudian taknya di sini sebagai domir pelakunya fa'il untuk anta. Kemudian zahabtum, zahaba fi'il, tu'nya fa'il, mimnya alamatul jama'. Mimnya adalah tanda jama'. Dan ini penjelasan yang disampaikan oleh sebagian ulama. Mimnya alamatul jama'. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang memang yang lebih mudah, yaitu adalah langsung saja ummahat bilang zahaba fi'il, tumnya adalah sebagai domir fa'il. Udah nggak usah pakai lagi mim alamatul jama'. Itu yang lebih gampang, mudah, dan dibanyak sampaikan oleh para ulama. Langsung aja zahaba fi'il, tum sebagai domir fa'il. Udah. Nggak usah dipisah-pisah lagi, tu'nya fa'il, mimnya alamatul jama'. Karena nggak mesti mim itu menjadi satu alamatul jama'. Ya. Sebagai alamatul jama'. Makanya langsung aja bilang tum fa'il. Itu yang lebih mudah, lebih banyak digunakan oleh para ulama. Tum, langsung aja gitu, Mat. Tum fa'il. Zahab ti. Zahaba fi'il, ti-nya sebagai fa'il. Anti. Zahab tunna, zahaba fi'il, tu'nya fa'il. Naknya kata penulis alamatul jama'. Lihat ya, nggak konsisten kan? Mim alamatul jama', kok nun juga alamatul jama'. Makanya dikritisi oleh para ulama. Kebanyakan mengkritisinya. Lebih mudah langsung saja bilang tunna sebagai alamatul apa? Tunna sebagai domir fa'il, antunna. Langsung aja bilang tunna fa'il. Begitu aja ummahat. Ya. Tunna fa'il. Saya lebih senang ini, lebih gampang, lebih mudah, dan banyak juga disampaikan oleh para ulama. Tunna fa'il. Kemudian zahab tu, zahabanya fi'il, tu'nya sebagai fa'il. Zahabna, zahaba fi'il, nanya sebagai fa'il. Nah intinya untuk domir-domir yang tampak kelihatan, kita bisa lihat ini ada domirnya, itu adalah pada domir-domir selain huwa dan hiya. Kalau huwa dan hiya tidak kelihatan. Tapi kalau selain huwa dan hiya semuanya tampak. Zahabu ada wawunya kelihatan, hum. Zahabna ada na-nya, hunna. Zahabta ada ta-nya, anta. Tum ada tumnya. Zahabti ada ti-nya. Intinya selain huwa dan hiya, umat bisa lihat domirnya secara langsung pada hurufnya ditulis pada fiilnya. Bersambung dengan fiilnya ditulis. Tapi selain itu, artinya selain yang tadi disebutkan, maka huwa dan hiya domirnya tersembunyi. Tapi ingat tersembunyinya jawazan. Terkadang muncul, terkadang tidak. Begitu ya ummahat ya. Fahimtunna, insyaallah bisa dipahami. Afahimtunna kalami. Hal min soal, mungkin ada yang mau ditanyakan. Fahimtunna, insyaallah paham ya. Alhamdulillah. Ya Baik, kalau Allah, paham, Ustaz. baik, alhamdulillah. Langsung saja kita masuk ke latihan yang keempat. Penulis berkata, ayin al-fa'ila fi ma yali. Ayin, tentukan ayin itu. Al-fa'ila fi ma yali. Fa'il kata apa? Fa'il pelaku.
lagi. Ain, tentukan al-fa'ila fima yali, pelaku di kata kerja berikut ini. Baik, silakan ya disebutkan pada kita. Masing-masing menyebutkan 2 fiil ya, biar mempersingkat. Silakan. Tafadholi Bu Desmiati. Kharajtu jalasna. Kharajnya sebagai fiil, tunya sebagai fa'il untuk ana. Betul. Terus jalasna. Jalasna sebagai fiil, nanya untuk nahnu. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Desmiati. Barakallahu fiik Bu. Bagus sekali. Ahsan. Kalau Ustaz. Nah, kemudian ikra'ilana tafadhol Bu Lydia. Sami'ti syaribtunna. Sebutkan mana fiil mana fa'il. Bu Lydia, hal anti mazilti ma'ana, yuk masih bersama kita? Masih ya, silakan. Masih baru. Ya, saya kira Ibu Azun Nuki Naimah. Kan udah tidur. Silakan. Sawiti. Mana fa'ilnya? Failnya sami'ah. Fiilnya sami'ah, betul. Fiil sami'ah. Domirnya, pelakunya, fa'ilnya? Failnya anti. Ahsan, fa'ilnya anti. Kita bilang ti dulu, Bu. Fa'ilnya anti. Terus syaribtunna. Sebutkan jabarannya. Sariba. Fiil. Ya, terus Tunna. Domir. Fail. Ahsan, tunna domir fa'il. Ahsan ti Bu Lydia, barakallahu fiik. Kemudian Bu Luki. Lanjut Bu. Dakholu hafidna. Silakan. Dakhola fiil, Betul. lu fa'il. Iya, wawunya fa'il. Terus hafidna. Hafidna, hafidho fiil, na fa'il. Bagus, ahsan, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Bu Saca, silakan. Maaf, Bu Nawang dulu. Bu Nawang, akaltum fataha. Ustaz. Nah, Akala fiil, betul. fa'ilnya tum. Bagus. Terus fataha. Fataha fiil, Bagus. fiilnya tersembunyi. Apa nama istilahnya? Domir mustatir, Ustaz. Tambahannya domir mustatir. Domir mustatir. Jawa. Domir mustatir. Jawazan. Iya, penting tuh Bu, sebutkan jawazannya ya, biar Ibu ingat jawazan itu terkadang ada, terkadang tidak. Jawazan. Nah, ulang lagi, mana fa'ilnya? Mana fa'il pada fataha? Fa'ilnya domir mustatir zawajan. Itu dia, domir mustatir jawazan. Ahsanti ya Bu Nawang, barakallahu fi Ibu. Kemudian Bu Saca, silakan dilanjutkan. Fahimtunna dengan kata Fahima fa'il, tunna fi'il dari antuna. Fa'il dari antuna, tunanya. Ya. Terus kataba fa'il, tanya fi'il. kebalik. Kataba fi'il, Iya. tanya fa'il. Iya, kebalik tadi. Anta. Iya, tanya fa'il anta. Santi ya Bu Saca, Afan. Kemudian Bu Susi, tafadhali. Gosalat apa Ustaz? Ada telepon. Gosalat gosalanya itu fiil. Betul, taknya? Taknya itu domir mustatirun jawazin. Bukan. Taknya apa namanya? Taknya. Ayo, apa tadi? Tak ta'nis ini apa namanya? Taknya. Bukan. Alamatut ta'nis. Namanya apa? Alamatut ta'nis. Betul. Terus domirnya mana? Alamatut ta'nis. Domirnya ti. Domirnya? Domir? Ti. Mustatir? Itu ti. Mustatir ta'nis. Iya. Ta'nis. Bukan. Begini kita bilangnya. Gosala fi'il. Tak sukunnya namanya alamatut ta'nis. Kemudian pelakunya, fa'ilnya, kita bilang fa'ilnya. Fa'ilnya. Domir mustatir. Domir mustatir. Jawazan. Iya, Jawazan hiya. Domir mustatir jawazan hiya. Begitu Ibu. Sahih. Kemudian la Ibu. Laib itu fa'il, laibnu fa'il, wawunya itu Kebalik laiba fi'il. laibnu fi'il, wawunya itu
fa'il. Iya, itu dia. Raiba fi'il, wawunya fa'il. Alifnya pembeda ya, fariqah namanya. Sahih. Bu Susi, barakallahu fik Ibu. Cukup ya. Kemudian Bu Yulianti. Ya, Bu Yulianti silakan Bu. Dakhala dorobas. Dakhalanya fi'il, kemudian fa'ilnya domir mustatir jawazan huwa. Ahsan, bagus. Dorobas. Dorobanya fi'il, Ya, ta'nis, alamatu ta'nis, bagus, bagus. domirnya mustatir jawazan hiya. Ahsan, begitu bilangnya. Barakallahu fik Bu Yulianti, Masya Allah. Doroba fi'il, taknya alamatut ta'nis, fa'ilnya domir mustatir jawazan hiya. Sahih, barakallahu fik, Masya Allah. Sahih Bu Yulianti. Baik, umat mata Allah Subhanahu wa taala, ini ya latihan terkait dengan menentukan fa'ilnya ya. Karena kita masuk latihan berikutnya, kita tanggung selesaikan kalimat ini. Kemudian sampaikan oleh penulis hafizahullah taala, minad domair muttasilah, kata penulis di antara domir-domir yang bersambung itu adalah ta, kama fi zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtum, zahabtunna. Ini domirnya ta. Kemudian yang kedua wawu, kama fi zahabu, domirnya wawu, bagaimana pada kata zahabu. Nun, kama fi zahabna, kemudian domir ada yang bentuknya huruf nun, nun. Sebagaimana, kama itu sebagaimana, fi zahabna pada kata zahabna. Kemudian yang keempat na, sebagaimana kama fi zahabna. Jadi kesimpulannya, kalau umat ingin tahu domir pada fi'il madi apa saja sih? Ini kesimpulannya ta, wawu, nun, na. Ya, depannya ta, kemudian wawu, nun, na. Nggak ada ku, nggak ada ka, nggak ada ki, nggak ada kum gitu ya. Sama ini aja, ta, wawu, nun. Sisanya domirnya mustatir. Dan mustatirnya pun jawazan, terkadang ada, terkadang tidak. Kemudian beliau menyampaikan domir mustatir, contohnya pada soal nomor 6, ta'amal mayali, perhatikan yang berikut ini. Aina hamidun, di mana Hamid? Khoroja. Nah, dalam kalimat ini khoroja kita bilang khoroja fi'il, keluar. Mana pelakunya? Ada pelakunya di sini karena nggak ada pelaku di depannya ya. Kita bilang pelakunya fa'ilun domirun mustatirun jawazan, tambahin jawazan ya. Penting ini, jawazan. Ini kurang jawazan. Domirun mustatirun jawazan, jawazan. Bukan pakai zawajan, kalau itu nikah kalau zawajan, kebalik nanti. Kalau ya makhrajnya salah, nanti jadi salah arti. Kalau begini zawajan, ini menikah, zawaj artinya. Kalau ini jawazan, jawazan, artinya tersembunyi, apa jawazan boleh. Fa'il domir mustatir, fa'ilnya domir mustatir jawazan, terkadang ada, terkadang tidak, yaitu huwa. Itu kita bilangnya ya. Jadi pada kata ini aina hamidun khoroja, artinya di mana Hamid? Dia keluar. Kok ada dianya sih, mana? Kita bilang dianya domir mustatirun jawazan huwa gitu. Aina Aminah, di mana Aminah? Khorojas. Kita bilang khorojat di sini. Khorojanya fi'il, ta'nya alamatut ta'nis. Tidak ada domirnya berarti di sini. Mana domirnya? Kita bilang fa'ilnya domirun mustatirun. Pakai jawazan, jangan lupa jawazan. Ya boleh, jawazannya ada, terkadang ada, terkadang tidak. Takdiruhu hiya, atau boleh langsung aja jawazan hiya. Ditetapkan kepada domir hiya. Takdiruhu itu ditetapkan kepada domir hiya. Begitu umahat. Ini kesimpulan tentang domir yang bersambung pada fi'il madi. Dengan demikian maka Masya Allah, alhamdulillah ta'ala, selesai pembahasan kita tentang kesimpulan dari fi'il madi yang bersambung dengan fa'ilnya. Kalau selesai fi'il madi saya sampaikan, maka pembahasan tentang fi'il madi tidak lagi dibahas pada pelajaran berikutnya. Pelajaran 9 tentang uslub lumayan panjang, nanti kaidahnya banyak akan kita bahas. Adapun 10, 11, 12 kita sudah mulai akan belajar fi'il mudhari, 13 fi'il amr, 14 tentang fi'il nahi. Terusnya tentang bahasan tentang fi'il yang lainnya. Fi'il madi kita selesaikan di sini, maka kalau nanti lupa-lupa lagi tentang fi'il madi apa, silakan dibuka aja di pelajaran ke-8 ya. Semoga bisa bermanfaat. Silakan sebelum saya tutup, barangkali ada soal yang ingin umahat tanyakan. Qabla an nakhtatim hadhil muhadarah bi du'ai kafaratil majlis, rubbama minkuna su'alun yuridna an yatrahuhu lana. Barangkali ada soal yang ingin umahat sampaikan pada kita. Silakan. Idza lam yujadu su'al fa nakhtatim hadhil muhadarah bi du'ai kafaratil majlis. Kalau enggak ada soal, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tidak ada ya kalau begitu. Ustaz. Silakan Bu Nawang.
Enggak, untuk bab 8 ini ada silabusnya nggak Ustaz? Iya, saya belum nulis subuh 6, 7, 8. Sabar ya, insya Allah saya lanjutkan kok tulisannya. Nah, Cuma Ustaz. kodololo belum selesai nulisnya. Ya, syukran Bu Nawang. Taib, hal min soal akhir? Ada, insya Allah nanti saya tulis. Silakan, ada lagi yang lain? Ustaz, Nah, tadi silakan Bu kalau Susi. seperti kayak tadi apa yang saya salah itu, misalnya kayak dahabat gitu. Di Ya. sana berarti fiilnya dahabat. Taknya tadi dia sebutnya wa alamatu tatanis, Betul, alamatul ta'anis. wa Betul. domiru, alamatu tatanis, wa domiru mustasiru. Gitu. Iya, betul. Mustasiru hiya. Asan, begitu, betul Bu Susi. Oh, Gosar. jawabnya harus panjang begitu. Betul, harus panjang. Seperti Memang kayak nahu ya Ustaz. emang ini nahu. Makanya ya Ya, nahu ya. sorof kan ini. Makanya kita juga harus belajar apa perinciannya. Maka disampaikan ini biar udah tuntas loh tentang fil madi kita bahas gitu. Kata penulis itu seolah-olah begitu. Ini saya sampaikan Ya. secara terperinci sekali gitu kata penulis seolah-olah ya, agar pembahasan tentang fil madi itu sudah tuntas, nggak ada lagi pertanyaan gitu maksudnya. Gosala itu fiil, kita bilang tanya alamatu ta'anis, domirnya apa fa'ilnya domir mustatir. Fa'ilnya. Iya, domir mustatir hiya. Begitu Bu Susi. Keren Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Baik, saya kira cukup sampai sini Ummahat, semoga bisa bermanfaat. Ya, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Nakhtatim hadhil muhadarah bidu'ai kafaratul majlis, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran ya ummahat ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhil muhadarah. Terima kasih banyak atas segala seluruh perhatian umat sekalian. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wa antunna bi khairin jami'an, dan semua umat mudah-mudahan dalam keadaan baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Wa Wajazakumullah. barakallahu fiik. Barakallahu.